Menurut kamu yang benar yang mana? An expensive black Italian bag atau a black expensive Italian bag? Kalau yang ini pernah dengar nggak? An expensive, small, soft, modern, red Swedish cotton traveling bag. Kok adjektifnya ada banyak ya? Apa ya maksudnya? Gimana? Kamu udah tahu belum yang tadi di depan itu apa? Well, sebelum kita mulai, aku adalah Rina dari Learning Language Academy, part of Online Class 101 Official, yang akan membahas tentang bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas the order of adjective atau adjective order. Yap, yang tadi itu adalah ini. Kalau adjective order adalah urutan penempatan adjektif yang harus diikuti ketika mendeskripsikan kata sifat dalam satu kalimat. Kalau adjektif atau kata sifat kalian pasti udah tahu ya, yaitu kata yang memiliki fungsi menerangkan atau mendeskripsikan noun. Jadi ada suatu benda yang mau kita deskripsikan secara detail menggunakan adjektif. Nah, secara detail ya, makanya di awal tadi ada kalimat ini. An expensive, small, soft, modern, red Swedish cotton traveling bag. Nah, apa yang ingin disampaikan dalam kalimat ini adalah sebenarnya sebuah tas, a bag, sebuah noun. Nah, ketika kita deskripsikan, kalimatnya bisa menjadi panjang seperti ini. Karena kita mendeskripsikan dengan terperinci karakteristik dari benda tersebut, seperti tas ini ya. Nah, tapi nggak harus selalu selengkap ini ya, terkadang cukup dengan 2 adjektif aja. Contohnya seperti yang ini, a blue Japanese car, atau that round black glasses. Ini hanya menggunakan 2 adjektif aja. Nah, urutannya adjective order ini ada 11. Yang pertama adalah determiner untuk menentukan jumlah bendanya, dan yang ke-11 itu adalah noun-nya, ya, yaitu kata bendanya. Jadi adjektifnya totalnya ada 9 urutannya, yang akan nanti kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, determiner. Dia merupakan kata atau kelompok kata yang ditempatkan di depan noun untuk membatasi makna dari noun tersebut. Dia menjelaskan kuantitas atau kepemilikan dari suatu benda. Tapi nggak semua yang letaknya di depan noun itu merupakan determiner ya, seperti di adjective order ini. Nah, setelah determiner ada adjective dulu, baru disebutkan kata bendanya. Contoh determiner yang bisa kita gunakan adalah a, an, the, this, that, and so on. Dan masih banyak lainnya. Yang menyatakan penentu konteks atau kuantitas dari noun-nya. Bisa juga his, my, their, dan kata ganti kepemilikan lainnya. Ya, jadi ini untuk menyatakan kepemilikan. Yang kedua adalah opinion atau opini. Kata sifat yang termasuk dalam opinion atau opini ini adalah contohnya ini ya. Ada good, bad, great, terrible, beautiful, pretty, comfortable, ugly, awful, strange, uncomfortable, delicious, disgusting, tasty, nasty, important, excellent, wonderful, brilliant, funny, interesting, dan boring. Contohnya cukup banyak ya, supaya kalian benar-benar paham maksudnya dari opinion ini apa. Nah, jadi opinion ini adalah tentang rasa, penampakan, dan mendeskripsikan terhadap benda tersebut. Contoh kalimatnya, my comfortable bed, that strange hat. Yang berikutnya adalah size atau ukuran. Contohnya, big, huge, tall, long, enormous, gigantic. Small, little, tiny, short, minuscule. Kalau dalam kalimatnya mungkin contohnya kayak gini ya.
This gigantic spider. Ugh, I hate spider. The little girl. She's very cute, isn't she? Yang keempat adalah physical quality. Ini merupakan pengungkapan ciri fisiknya dari suatu objek. Misalnya, thick, thin, smooth, soft, hard, tidy, atau untidy. Contoh kalimatnya, that thick book. Nah, I'm not gonna read it. Do you wanna read it? A soft bread. Yang kelima adalah age. Adjective age menerangkan usia atau umur dari suatu benda. Contohnya, new, young, youthful, modern, old, ancient, antique. Contoh di kalimatnya seperti ini misalnya, my new car. New adalah age-nya. Kita membicarakan usia dari mobilnya. Ya, mobilnya baru, masih Grace baru beli gitu misalnya ya. My new car. An ancient statue. Ancient, kuno. Jadi patungnya sudah ada dari sejak zaman dulu. Sekarang yang keenam. Udah setengah jalan kita ya. Yang keenam adalah shape. Ini merupakan deskripsi bentuk dari suatu objek. Nah, kata sifat yang termasuk dalam kategori ini adalah square, round, circular, rectangular, atau flat. Example. His square keychain. The round table. Berikutnya, color. Nah, tampilan warnanya ya dari benda yang dideskripsikan. Contoh color pasti kalian udah tahu ya. Ya warna-warna aja gitu ya. Contohnya ada blue, green, purple, white, pale juga termasuk. Brownish, reddish. Contohnya a blue diamond. A reddish fruit. Berikutnya origin. Origin ini adalah kata sifat yang menyatakan asal atau kebangsaan dari suatu objek atau benda. Contohnya American, Indonesian, German, dan banyak lagi. Contohnya an Indonesian girl, a Korean girl. We're almost there. Material sekarang ya. Ini adalah bahan dari suatu benda. Nah, jadi benda ini tuh terbuat dari benda apa? Misalnya cotton, glass, gold, marble, metal, metallic, plastic, silk, silver, wooden, woolen. Contoh kalimatnya, a gold pendant, a plastic bag. Nah, akhirnya kita sampai di adjektif terakhir, yaitu purpose. Jadi, kegunaan dari benda ini atau objeknya tuh apa? Ya, contohnya misalnya dining. Ya, untuk makan. Meeting, running, sleeping, sewing, sports, swimming, touring, dan banyak lainnya. Kalau contoh dalam kalimatnya seperti ini. Ya, his running shoes. Running shoes, sepatunya untuk berlari. Our dining table. Meja untuk makan. Ya, jadi tujuannya untuk makan. Now finally, the end of the order is of course the noun itself. Jadi yang terakhir itu si kata bendanya sendiri. Ya, seperti ini nih, yang kita udah sebutkan tadi. Nah, kata benda yang sedang kita deskripsikan secara rinci menggunakan adjektif tadi. Kata benda di sini nggak cuma benda mati ya, benda hidup seperti kita manusia, hewan juga merupakan noun.
akhirnya kita udah bahas ke-11 order of the adjective ini ya. Coba kita lihat order of adjective yang ada di depan tadi ya, yang panjang. An expensive, small, soft, modern, red Swedish cotton traveling bag. Nah, kita temukan ya masing-masing dari order adjektifnya. Determiner, opinion, size, physical quality, age, color, origin, material, purpose, dan tentunya noun-nya. Nah, karena sekarang kamu udah paham, maka kita latihan yuk. Nanti hasilnya kamu tuliskan di kolom komentar ya, benar atau enggaknya, atau benar berapanya dari contoh ini. Yang pertama ini coba, apa yang bisa kamu deskripsikan dari benda ini? Boleh di-pause dulu kalau mau mikir ya. Oke, kita bisa gunakan yang pertama adalah opinion. Misalnya, it's cheap. Ya, ceritanya mungkin aku belinya murah atau mungkin expensive. Yang berikutnya bisa tall, tinggi, tall. Berikutnya mungkin shape, it's round, ya, round. Dan juga color, black. Jadinya, my cheap, tall, round, black mug. It's a mug, gelas ya. Let's try another one. This one udah ada deskripsi dari adjektifnya. It's a hanbok, a traditional Korean dress. Sekarang kita tentukan ordernya ya. Yang pertama, is the determiner, adalah determinernya, beautiful is opinionnya, traditional age, red and white is the color, Korean origin, dan dressnya adalah noun-nya. Nah, sekarang kalau yang ini, coba kamu deskripsiin di kolom komentar ya. Deskripsiin sesuai gambar dan juga sesuai dengan observasi kamu. Jadi bebas ya, sesuai dengan persepsi kamu aja. Nanti boleh kalian ketik di kolom komentar. Oke, itu dia pembahasan kita untuk kali ini mengenai the order of adjective. Semoga bisa bermanfaat ya. Kalau kamu pengen aku jelasin sesuatu tentang bahasa Inggris lainnya, boleh juga tulis di kolom komentar. And thanks for watching. Don't forget to subscribe to this channel and of course like and share. See you!